Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Oke, baik. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi nih dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 10. Nah, jadi hari ini materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, jadi materi ini kita masih ada di bab 3 ya, tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, masih ingat pembelajaran kita di pekan sebelumnya, itu kita ada membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar, lalu suprastruktur dan infrastruktur. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Jadi biar supaya kita tahu nih sebagai warga negara apa sih partisipasi kita dalam sistem politik di Indonesia, kan? Oke, baik, kita langsung lanjut. Nah, jadi ada 3 cakupan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas bagaimana partisipasi warga negara di lingkungan sekolah, kemudian nanti di lingkungan masyarakat, dan yang terakhir itu di lingkungan negara. Nah, baik, langsung saja nih. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik, ya kan? Kalau misalkan nih kita berpartisipasi dalam dalam satu hal gitu ya kan, artinya kan kita memiliki peran serta dalam hal tersebut gitu ya kan. Nah, partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Nah, artinya kalau kita berpartisipasi itu kan ada keterlibatan kita gitu ya kan. Nah, sebenarnya sederhana aja pengertiannya. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba. Nah, Verba mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Nah, kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik, ingat ya, kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Nah, hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara. Jadi ada dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Jadi dia bervariasi partisipasinya gitu. Nah, bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Nah, jadi nanti kita akan lihat nih bagaimana partisipasi politik kita kalau misalkan di lingkungan sekolah, lalu nanti di lingkungan masyarakatnya seperti apa, di lingkungan negaranya juga seperti apa, seperti itu. Nah, partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kita akan melihat nih ciri-ciri daripada yang dikatakan masyarakat, suatu komunitas masyarakat dikatakan sebagai masyarakat politik. Nah, ciri-cirinya itu yang seperti apa gitu. Nah, nih kita lihat yang pertama. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Nah, kalau misalkan tidak ada yang memerintah ataupun tidak ada yang diperintah, misalnya yang memerintah otomatis pemerintahan gitu ya kan. Yang diperintah siapa? Warga negara ataupun rakyat ataupun penduduk seperti itu. Nah, ketika keduanya tidak ada, ya maka tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat politik. Ya kan?
Nah, itu yang penting, harus ada dulu nih orangnya. Nah, kemudian yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Harus ada sistem pemerintahannya. Makanya di setiap negara itu kan sistem pemerintahannya berbeda-beda. Bahkan kita negara Indonesia itu dengan negara-negara tetangga, bahkan yang berdekatan dengan kita itu bisa berbeda sistem pemerintahannya, seperti itu ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Nah, masih ingat di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di situ kita sudah membahas tuh lembaga-lembaga negara apa aja. Dari presiden, kemudian ada MPR, DPR, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Ya, di suatu negara kita memang harus memiliki tujuan tertentu gitu, yang fungsinya adalah untuk mengikat seluruh masyarakat. Kemudian yang keempat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Lalu yang keenam, ada dapat menerima perbedaan pendapat. Jadi bahkan dalam musyawarah mufakat kita harus bisa menerima pendapat orang lain gitu ya kan, walaupun pendapat orang lain itu belum tentu benar gitu, walaupun pendapat kita lah yang semestinya yang benar gitu, tapi kesepakatan ataupun pendapat orang lain itu juga harus kita hargai gitu ya kan, kita juga harus bisa menerima. Nah, kemudian kita lanjut yang ketujuh, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Ya, suatu bangsa itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya permasalahan. Akan selalu ada masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa. Nah, maka dari situ, kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, maka kita harus memiliki kepedulian. Nah, contoh sederhananya saja, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa gitu ya kan, masalah yang dekat, yang paling dekat dengan kita, mungkin yang kesehariannya kita melihat gitu ya kan, misal kemiskinan yang terus meningkat seperti itu, nah ataupun banyaknya pengangguran. Nah, kita harus peduli nih dengan ini. Di samping kita peduli terhadap masalah yang dihadapi bangsa, kita juga memiliki yang namanya sikap simpati dan empati terhadap sesama manusia. Nah, gitu ya kan. Atau mungkin ada tetangga kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, sangat susah sekali. Nah, kita harus peduli gitu. Nah, itu contoh yang paling sederhana dan paling dekat dalam kehidupan kita. Nah, karena kemiskinan itu menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa, terutama kalau kita di Indonesia saat ini. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Jadi memang kita dituntut untuk peduli, kemudian kita dituntut untuk ya tadi seperti judul kita, berpartisipasi. Artinya kita memiliki peran gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa cuek-cuek aja gitu terhadap keadaan negara dan bangsa kita. Nah, yang kesembilan, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, lalu yang ke-10, menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara, memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Nah, salah satu tujuan kita juga mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini agar kita tahu nih, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara apa saja sih, agar dalam kehidupan keseharian bisa kita realisasikan, kan? Nah, kemudian yang ke-11, patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Nah, di pembelajaran kelas 10 ya, itu kita sudah membahas tentang hukum seperti itu. Nah, jadi hukum itu ada untuk ditaati. Hukum itu ada untuk mengikat suatu masyarakat gitu ya kan. Jadi hukum itu ya harus dipatuhi. Nah, harus dipatuhi dan kita harus melaksanakan hukum tersebut. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke 12. Nah, poin yang ke-12 yaitu membangun budaya politik yang demokratis. Nah, itu wajib nih untuk kita sebagai warga negara, gitu ya kan. Nah, sebenarnya masih ada beberapa poin-poin lagi, ciri-ciri daripada yang dikatakan sebagai masyarakat politik, tapi kita padakan hanya sampai 12 saja, gitu ya kan. Jadi, berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik ini memiliki berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara,
baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal seperti DPR misalnya, ataupun informal. Nah, kalau misalkan informal itu ada partai politik, kemudian kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Nah, jadi kalau di institusi formalnya ya DPR lah gitu ya kan, ketua DPR beserta jajarannya, anggota-anggotanya, kemudian informalnya partai politik dan lain sebagainya. Nah, partisipasi politik ini dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Nah, berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana partisipasi dan perilaku politik yang dapat kita laksanakan nanti ataupun kita realisasikan, baik itu di lingkungan sekolah sebagai siswa-siswi ya kan, kalian semua seluruh pelajar dimanapun berada, kemudian nanti di lingkungan masyarakat seperti apa, karena kita juga tidak terlepas dari yang namanya lingkungan masyarakat ya kan, kita tinggal dalam masyarakat tersebut, kemudian nanti di lingkungan negara seperti apa. Oke, baik, kita awali dari yang pertama di lingkungan sekolah. Nah, setidaknya ada 3 partisipasi ataupun seorang siswa itu dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, sedikitnya ada 3. Yang pertama, kita lihat nih, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti misalkan ada pramuka, pecinta alam, PMR, Paskibra, dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini kita harus berpartisipasi, ikut serta, memiliki peran gitu ya kan dalam pemilihan ketua, karena itu memang mencerminkan bagaimana pelaksanaan demokrasi itu, demokrasi langsung. Nah, mungkin itu cakupannya masih kecil karena masih di lingkungan sekolah ya kan, tetapi dari sinilah kita diajarkan bagaimana berdemokrasi itu. Nah, jadi jangan menjadi golongan putih gitu ya kan, artinya orang yang tidak mau peduli, artinya tidak mau ikut serta gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Misal, nah ada kalian mengikuti satu ataupun beberapa organisasi yang ada di sekolah. Contohnya saja, yang familiarnya itu adalah OSIS ya kan? Organisasi siswa intrasekolah. Nah, jadi kita ikut serta nih dalam pembuatan ADART kalau bahasanya ya kan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari OSIS tersebut. Nah, agar kita terbiasa nih dan kita belajar bagaimana sih penyusunannya. Nah, nanti itu akan bisa dibawa bagaimana di kehidupan bermasyarakat ataupun nanti bahkan di kehidupan negara. Nah, kemudian yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Artinya kita ikut serta nih dalam forum-forum diskusi tersebut. Agar yang pertama wawasan kita menjadi lebih luas gitu ya kan, pemahaman tentang berdemokrasi itu kita bisa tahu, bisa belajar dari lingkungan sekolah ini. Nah, itu dianya 3. Nah, jadi dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, siswa dapat menyampaikan aspirasi. Nah, kalau yang tadi kan demokrasi langsung tuh, dari pemilihan ketua, kita ikut serta dalam pembuatan anggaran, lalu ikut serta dalam forum-forum diskusi. Jadi dalam pelaksanaan, kalau yang dia demokrasi tidak langsung, itu siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Nah, cara lain yang bisa ditempuh adalah seperti ini, membuat artikel. Nah, di mana isi daripada artikel itu memuat aspirasi siswa gitu. Nah, nanti bisa jadi nih artikelnya ditempel di mading, kemudian dicetak di dalam buletin sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu untuk demokrasi tidak langsungnya. Itu ya kan? Nah, tapi harus di garis bawahi bahwa agar perilaku politik yang ditampilkan ini mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka kita sebagai siswa harus memperhatikan nih, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Artinya ada ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang harus kita perhatikan gitu. Nah, di mana yang pertama kita memang harus berlandaskan kepada apa? Pancasila. Ya kan? Itu memang dasar negara kita. Kemudian apa lagi? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada lagi Undang-Undang Dasar nomor 9 tahun 1998. Ayo, ada yang tahu tentang apa? Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, karena ketika kita berbicara tentang demokrasi, maka tidak terlepas dari yang namanya penyampaian pendapat gitu ya kan. Nah, bahkan makanya penyampaian pendapat itu diatur khusus di dalam undang-undang tadi. Lalu kita juga harus memperhatikan apa namanya
tata tertib siswa, dan sebagainya. Nah, jadi harus ada hal-hal yang diperhatikan. Tuh. Nah, kemudian kita lanjut kepada yang kedua, yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini perilaku politik yang dapat dicerminkan dari demokrasi langsung juga terdapat 3 nih, bisa melalui 3 kegiatan ini. Dimana yang pertama, forum warga, artinya ikut serta dalam forum-forum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Kemudian pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Nah, ini mirip dengan pemilihan ketua kelas tadi, ketua OSIS gitu ya kan, hanya cakupannya ataupun lingkungannya yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Artinya, kita memang harus bisa ikut serta dalam kegiatan aksi demonstrasi ini, tetapi harus memang ya mengikuti bagaimana aturan berdemonstrasi itu gitu, tidak kemudian anarkis ataupun tidak kemudian membuat kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum gitu. Jadi silahkan berdemonstrasi, silahkan menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi harus dengan tertib, damai, dan santun, seperti itu ya kan. Nah, kita lanjut. Jadi warga negara masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung itu melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, kalau yang 3 tadi yang di atas, forum warga, pemilihan ketua RT, dan aksi demonstrasi, itu dianya berdemokrasi secara langsungnya. Kalau tidak langsungnya ya menyampaikan pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis. Melalui apa? Misal melalui lembaga perwakilan rakyat, kita kan ada DPR ya kan, atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini lebih mudah, kita bisa menyampaikan aspirasi itu melalui media sosial ya kan, ada banyak Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, asal tetap harus yang namanya memperhatikan ketentuan-ketentuan ataupun norma-norma tadi gitu. Tidak, kita bebas untuk menyampaikan pendapat, tetapi kita lihat lagi isi daripada pendapat yang kita sampaikan itu seperti apa. Nah, jadi agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut yang di lingkungan negara nih. Nah, di lingkungan negara juga ada 3 untuk perilaku ataupun partisipasi yang ditampilkan secara langsung, gitu ya kan. Yang pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Nah, jadi ikut sertalah gitu, sesuai dengan kita kan ada peraturannya, sebagai pemilih itu harus berusia 17 tahun dan lain sebagainya, seperti itu kan. Ketika kita sudah masuk kepada kriteria sebagai pemilih, maka kita harus menggunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh golput gitu ya kan. Nah, itu salah satu bentuk partisipasi kita terhadap sistem politik di Indonesia. Seperti itu. Walaupun memang sederhana, kita hanya ikut dalam pemilihan gitu ya kan. Nah, lalu kemudian yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Nah, kepala daerah ya kan di tempat tinggal kita. Seperti itu ya. Kita harus ikut serta nih dalam memilih gitu. Kemudian yang ketiga, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, sama seperti yang di sekolah tadi ya kan, ada anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Jadi kita ketika bisa ikut, maka ya kita harus ikut. Seperti itu. Lalu, perilaku politik yang tidak langsung nih, yang tidak langsung itu dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa, supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan. Nah, jadi kita sudah bahas nih tadi bagaimana partisipasi ataupun perilaku yang dapat kita realisasikan atau yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu nanti di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan negara. Nah, berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas ataupun sebelumnya yang sudah kita bahas itu merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Nah, peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti dalam bidang politik, ada dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, jadi banyak, bukan hanya kemudian yang tadi saja gitu, tapi masih banyak peran aktif kita sebagai warga negara yang dapat kita lakukan.
kan, dari aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial budayanya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, baik, itu materi kita pada hari ini tentang bagaimana partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, harapannya kita sebagai warga negara sudah paham nih, apa sih partisipasi politik kita, gitu ya kan? Jadi agar nanti bisa kita laksanakan. Nah, sebentar lagi akan kita laksanakan ya pemilu, ya kan? Nah, jadi untuk yang memang sudah termasuk ataupun sudah memiliki hak suara, hak pilih, silakan gunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Sebab itu menjadi salah satu bentuk peran serta kita dalam sistem politik di Indonesia. Oke, sampai sini semoga paham ya. Semoga paham dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.